Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sopi Sapriyadi. Saya adalah seorang dosen tetap program studi Sistem Informasi di Universitas Askia. Saya mengampu mata kuliah di bidang Sistem Informasi dengan fokus utama data science dan pemrograman. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah pemrograman berbasis web 1, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi Sistem Informasi. Video ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, terutama bagian pengajaran, sebagai bentuk unjuk kerja yang dilaporkan melalui PDD UKT PT. Mata kuliah yang saya ampu memiliki bobot 3 SKS dan ditempatkan di semester genap. Kemudian ada pun capaian dari mata kuliah yang saya ajarkan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. Yang kedua, menerapkan konsep-konsep dasar komputer yang dibutuhkan dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, berkarya dengan perilaku etika sesuai bidang keprofesian teknologi informasi. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi informasi. Adapun capaian mata kuliah dalam mata kuliah pemrograman berbasis web 1 ini, yang mana di sini mahasiswa mampu memahami struktur dasar dari HTML dengan text editor dan browser. Kemudian mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman khususnya berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian nanti mahasiswa mampu membuat landing page dasar dengan perpaduan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu menggunakan fungsi dari setiap HTML dan JavaScript serta CSS pada mata kuliah tersebut. Adapun pokok pembahasan dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu pengantar pemrograman HTML, kemudian teknologi web dan alur website, kemudian ketiga yaitu tag dan fungsi-fungsi dari HTML. Nanti ada penggunaan text editor, membuat form, menampilkan gambar dan video, serta nanti perpaduan antara CSS, JavaScript, dan HTML untuk pembuatan website. Aspek penilaian dari mata kuliah ini, pertama yaitu dihitung dari presensi kehadiran, nilai 10%, kemudian tugas, baik tugas kelompok ataupun tugas mandiri, ini 20%, kemudian UTS 30%, dan UAS berupa proyek akhir pembuatan sebuah website, nantinya nilai 40%. Metode ajar yang saya ajarkan pada mata kuliah ini, pertama menggunakan project based learning atau berupa pendekatan pemrograman yang berbasis objek, kemudian ada diskusi kelompok, tugas berkelompok, dan simulasi praktek langsung di dalam labor komputer. Berikut adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah pemrograman berbasis web 1 di labor komputer. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Baik, pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini merupakan pertemuan lanjutan dari perkuliahan pemrograman web, khususnya dengan Bapak Sopi Sapriyadi, Eskomemkom. Kemudian pada kesempatan kali ini
kita akan membahasnya tentang dasar HTML ya. Mungkin dia saudara sekalian sudah memahami sebelumnya tentang bahasa pemrograman, khususnya ini HTML. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita baca doa bersama-sama ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara semuanya. Jadi pada mata kuliah pemrograman web ini, pertemuan kali ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari HTML atau bahasa pemrograman HTML ya. Sebelum itu, mengawali perkuliahan kita pada siang hari ini, ada kutipan dari Imam Al-Ghazali. Ini dalam syairnya mengatakan menuntut ilmu itu adalah takwa, kemudian menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Nah, jadi saudara yang pada kesempatan kali ini sebagai mahasiswa, khususnya di program studi sistem informasi, ya seperti kita mengutip dari kata Imam Al-Ghazali, jadi kita sekarang posisinya sedang mencari ilmu, jadi ini adalah suatu jihad, yang mana seperti yang kita ketahui mungkin, ya kalau yang namanya jihad, balasannya ya surganya Allah ya nanti ya, amin. Oke, sebelum kita lanjut, tentu pasti ada timbul pertanyaan sebenarnya apa itu HTML, kemudian HTML itu seperti apa bentuknya. Nah, kemudian kenapa kita nggak belajarnya di labor gitu. Nah, coba siapa yang bisa sudah pernah mungkin dengar kata-kata apa itu HTML? Apa itu HTML? Kepanjangannya dulu deh mungkin. HTML apa? Kepanjangan dari HTML yaitu Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Nah, jadi mungkin kalau mungkin kedengarannya HTML ya sering ya. Tapi kan kalau ditanya apa namanya kepanjangannya rata-rata susah gitu. Jadi sesuai dengan artinya tadi, HTML ini Hypertext Markup Language. Jadi dia sebuah bahasa formatting ya. Jadi dia bahasa pemrogramannya yang sudah terformat. Sudah ada ketentuan-ketentuan tertentu di dalam penulisannya yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Nah, websitenya terserah, mau websitenya tentang sistem informasi akademik, kemudian mau tentang belanja online mungkin. Nah, gitu. Kemudian dia mempunyai ekstensi dari HTML. Ini pada dasarnya di halaman website dia berupa titik HTML atau kalau dibaca bahasa Inggrisnya titik dot ya, dot HTML, dan dapat dieksekusi oleh web browser atau ada mengaktifkan fitur ekstensi. Jadi dia HTML ini dia tidak butuh server, tapi dia butuh web browser. Nanti dibaca di dalam web browser. Karena kalau kita lihat cara kerjanya, jadi cara kerjanya nanti ada browsernya terserah ya, book.com misalnya, ataupun yang lainnya. Nah, nanti di dalam browser dia akses ke web server ini. Web server ada Apache, Nginx, dan ini sudah ada di dalam browsernya. Kemudian web server akan mengirim file beranda HTML ke browser.
Jadi begitu akses ini, di dalam web server dikirim ke browser berupa HTML dan browser membaca file beranda atau HTML yang menerjemahkan isinya. Jadi nanti ada file HTML, begitu dibuka, ya muncul langsung tampilannya gitu, sesuai dengan yang dibuat websitenya website apa. Jadi selain HTML, kita butuh CSS di dalamnya untuk mempercantik ya. Terus ada JavaScript dan PHP untuk membuat sebuah website yang dinamis. Jadi sudah ada bisa mengolah datanya di dalam sana dengan database. Nanti kita butuh tambahannya lain. Tapi untuk kali ini kita pembahasan awalnya terkait HTML dulu ya. Kemudian jika halaman website dibuat hanya menggunakan HTML saja, maka website tersebut disebut halaman statis. Statis itu ya nggak bisa, ya apa yang ditulis itu aja yang muncul gitu. Dan tidak memiliki akses atau fungsi-fungsi yang dapat mengelola website. Jadi tidak ada, mungkin bisa tidak ada untuk import gambar, masukin file dan lainnya. Oke, selanjutnya kita langkah tahapan awal untuk belajar HTML ini, kita mesti punya dulu text editor. Nah, coba silahkan dicek di komputernya. Saya rasa karena di labor harusnya sudah terinstall ya. Boleh salah satu di sini, boleh Visual Studio Code atau Sublime Text, atau boleh Notepad++ juga boleh. Rata-rata di komputer labor ada apa? Visual Code sama Sublime ya. Oke, kita pakainya ini aja, Sublime Text aja boleh, biar lebih ringan ya. Browsernya ada ya, pasti ada lah ya. Browsernya boleh pakai Chrome, Mozilla atau Microsoft Edge juga boleh. Oke, kalau sudah ada browser, sudah ada text editor, jadi kita bisa untuk coba praktek sekarang ya. Nah, sekarang kita silakan semuanya dibuka Sublime Text-nya. Istilah namanya tag ya, atau tag di sini tulisannya. Jadi merupakan kode yang digunakan untuk memperkenalkan pada web browser untuk apa teks HTML yang ditulis. Nah, dia ada bukaan tag dan ada tutupnya. Bedanya kalau bukaan dia apa nama tagnya, kalau tutup ada garis miringnya. Ya, kalau tutup ada garis miringnya. Struktur awalnya, jadi struktur awal nanti ada tag HTML, kemudian ada tutup tagnya, kemudian ada head, tutupnya, tutup tag headnya, ada title ini, terus ada body atau tubuh. Jadi sama seperti kayak manusia. Jadi HTML itu ada bagian kepalanya, ada bagian tubuhnya, ada juga nanti bagian footernya. Nah gitu. Nah sekarang coba dibuka Sublime-nya, kita buat satu file ya. Oke, sudah? Sudah dibuat? Sudah ya? Sudah belum? Sudah. Oke. Disimpan nama filenya index.html. Ya, index.html. Oke, kalau sudah, ini Bapak hapus ya. Nih. Nah, kita lihat strukturnya tadi ada HTML, berarti kita tulis di sini HTML. Nah, di text editor dia memiliki shortcut-shortcut tertentu ya. Contohnya di Sublime ini, kalau format filenya HTML, kita ketik HTML dan di keyboard kita tekan Tab, ya nanti dia akan terbentuk strukturnya seperti ini. Nah ini dia tampilannya ya, masih putih aja. Sudah dibuat seperti ini? Sudah belum? Sudah. Nah, coba dibuka di browsernya. Tadi ada tulisan dasar-dasar HTML, di mana munculnya? Di atas ini ya. Nah, karena dia bagian title atau judul. Sementara di bagian body itu masih putih. Karena kita belum ada isi apa-apa.
Nah, ini contohnya tagnya H1 atau kita kasih di sini judulnya halaman pertama. Jadi untuk tag H1 ini hasilnya setelah kita ketikkan dan disimpan, nanti begitu di reload, dia akan muncul ya, tulisan yang kita isi tadi ya, halaman pertama. Sudah dicobakan? Sudah. Oke, nah tag H1 ini dia punya 6 ya penomorannya. Jadi selain H1 dia ada H2, ya, ada H3. Nah, ini jadi tag heading 1 atau H1 itu yang paling besar gitu ya. Judulnya jadinya yang paling besar di heading 1 ini tadi. Oke, ada yang nggak bisa? Bisa semuanya? Bisa ya? Di belakang? Bisa? Belum? Oke, coba lihat. Cesa Mulia ya itu. Udah disimpan belum ini? Ya, simpan. Nah, udah. Reload. Nggak mau di-save. Bentar ya. L aja, HTML biasa. Di browser. Ya. Udah ini aja, simpan. Nah, udah dibuka. del_a. Ini aja. Klik ini. Buka kan? Klik kanan. Iya, klik kanan. Klik ini. Tuh. Open tuh ya. Nah, tuh double klik tuh. Itu. Bisa ya? Namanya tag OL ya. Atau order list. Sukaan misalnya ini pisang. Terus ini mangga misalnya. Terus ini jeruk. Nah, gitu. Ini kalau kita simpan, di reload, nah ini dia ya. Ordered list ini, dia defaultnya berupa angka. Jadi kalau misalnya dibuat di sini OL, tag OL, list pertama pisang, mangga, jeruk. Nah, nanti hasilnya, ya ini ya, 1 pisang, 2 mangga, 3 jeruk. Nah gitu. Jadi dia bisa angka, bisa huruf. Nah, tapi kalau misalnya pengen buatnya huruf gimana Pak gitu? Silahkan diganti bagian OL ini dengan tipe ya. Kita tambahkan elemen di dalamnya tipe. Tipenya A atau abjad. Nah, nanti kalau kita ganti, kita masukkan tipe A di sini. Ini kalau kita lihat di hasilnya di sini nanti akan berubah menjadi A, B, C. Ini dia. Nah, ini dia nih. Nah, ini aja sini. Oke, lanjut ya. Oke, itu untuk tag OL atau ordered list yang bisa kita ubah jadi huruf atau angka. Nah, di sini ada tag namanya IMG atau image ya. Ini digunakan untuk menampilkan gambar ya. Cara penggunaan atau penulisannya, ini saudara silakan ketikkan IMG nanti di tab. Nanti ada pilihan di sini SRC atau source ya. Source ini sumber filenya atau gambarnya posisinya di mana gitu. Nah, tinggal disesuaikan. Misalnya ada gambar di sini, gambar apa nih ya? Ini gambar orang deh misalnya ya. Nah, ini dia. Jadi SRC atau source ini, terus posisi gambarnya itu berada di mana? Misalnya di dalam folder image, terus nama filenya ini c2.jpg. Nah, jadi
silakan dibuat nama foldernya, garis miring, nama filenya. Tapi ekstensi filenya tetap ditulis. Harus ditulis ekstensi filenya. Kalau misalnya format gambarnya JPG, berarti titik JPG. Tapi kalau misalnya gambarnya formatnya PNG atau PNG, titik PNG. Nah, gitu. Ambil aja logo, mungkin logo ini aja nih. Nggak muncul itu. Nah, baru ditulis askia titik PNG. Ya itu. Berarti foldernya nggak usah, karena dia langsung hapus nama folder image itu. Askia titik PNG. Oke. Nah, simpan. Tampil gambarnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada folder, nggak usah, langsung nama filenya saja. Tapi kalau dia ada folder, ya udah berarti dipanggil dulu foldernya, baru garis miring nama filenya. Nama filenya formatnya JPG, IMG, PNG ataupun yang lain. Oke, selanjutnya kita coba buat form ya. Kita coba buat formulir. Nah, ini tadi indeks, setelah itu di bawahnya sini kita enter. Kita buat judulnya pakai H2. Formulir pendaftaran misalnya ya. Pendaftaran siswa SMA misalnya gitu ya. Sudah? Tag formnya sudah? Sudah, oke. Nah, terus kita buat judul pertama untuk inputannya, kita kasih di sini tag label, ini masukkan nama lengkap misalnya. Nama lengkap. Terus inputannya pakai tag input, tipenya teks, name-nya nama underscore lengkap. Nah, gitu. Kalau di SMA ada namanya NISN ya, nomor induk siswa misalnya. Ini label yang kedua, ini kita buat NISN, tipenya teks, name-nya NISN. Nah, gitu. Coba ini bagian ini. Ini nama lengkap, input, tipe teks, name-nya nama lengkap, NISN, tipenya teks, name-nya NISN. Ini sudah ada 2 inputan. Muncul ya formnya ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Jenis kelamin, misalnya ini ya. Nanti ini kita buat label lagi, jenis kelamin. Terus di dalamnya ada option. Jadi option pertama misalnya laki-laki. Gitu. Terus perempuan. Option. Ini kita kasih value-nya laki-laki. Kemudian ini value-nya perempuan. Ini nanti kalau kita reload, ini pilihannya. Nah, gini ya, ini jenis laki-laki. Jenis kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan. Nah, jadi dia select. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada opsional pilihan kayak agama contohnya ya. Agama itu kan ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha gitu. Karena pilihannya nggak banyak, jadi kita gunakan ini text select ini atau option gitu. Nah, ini silakan dilanjutkan, berarti selanjutnya nanti setelah nama, jenis kelamin, terus ada alamat lagi ya, alamat. Kita masih pakai tipenya teks ini. Nah, alamat, jenis kelamin, alamat. Ini opsional sebenarnya, tergantung. Kalau misalnya formulirnya mungkin yang lebih lengkap, mungkin ada foto juga ya. Oke, kalau bicara tentang foto, jadi kalau misalnya kita ada inputan file, ini nanti ada tipe datanya yang berbeda di sini. Kalau ini tadi alamat
ataupun nama lengkap itu tipenya teks. Nanti kalau misalnya ada foto, misalnya di sini, ini tipenya nanti file ya. Kalau enaknya di HTML dia tidak ada pesan error. Ya, tidak ada pesan error. Karena seperti yang dijelaskan di awal tadi, karena dia formatting atau sudah format penulisannya, jadi kalau misalnya apa yang ditulis, ya itu yang muncul di browsernya. Ini name-nya kita kasih simpan, nanti tambah elemen satu lagi namanya value, ini kita isi simpan gitu. Kita reload, nah ini ada tombol simpan. Ini karena belum pakai CSS jadi belum rapi. Nah, supaya dia pindah baris, silakan saudara tambahkan tag BR di ujungnya ya, atau baris. Nah, jadi di dalam form itu tadi, jadi ketika di tombol simpannya, nah nanti ada aksi, sebenarnya nanti ada aksi, aksinya itu mengarahnya kemana ya, inputan-inputan yang dibuat tadi ini di dalam formulir, itu mengarahnya kemana, nah itu kita setting di dalam tag formnya. Jadi balik ke atas lagi, ke dalam tag form, terus ini kita isi action, ya, action. Nah, di sini kita tulis arah nanti dikirimnya kemana atau apa. Nah, isiannya di sini. Tapi karena ini belum ada, ini kita boleh kosongkan atau biasa diisi dengan pagar. Ya. Oke, berarti semuanya udah jadi formulirnya ya. Nah, jadi sudah jadi formulir pendaftaran siswa SMA, di mana inputannya ada nama lengkap, terus jenis kelamin, alamat, foto, dan lain-lain sebenarnya, menyesuaikan tergantung kondisi formulirnya atau formulirnya maunya seperti apa gitu. Bisa jadi mau menambahkan field yang lain. Bisa mungkin nama orang tua, mungkin pekerjaan orang tua, apalagi penghasilan dan lain-lain gitu. Oke, baik, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Bisa semuanya? Bisa ya? Jalan semuanya programnya? Jalan ya, oke. Baik, kalau misalnya tidak ada, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum menutup, mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan kita sempurnakan dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Akhiri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian cuplikan pembelajaran mata kuliah pemrograman berbasis web 1. Semoga bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu dari tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.